Shalom jemaat Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah online GKKI Rema tanggal 4 Oktober 2020. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian dan penyembahan kita di hadapannya. Haleluya. Oh, suci, suci, suci Tuhan. Suci, suci Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Haleluya, Allah kita berkuasa di bumi dan di surga, amin. Mari kita serukan betapa hebatnya Dia. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat,
betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Kita lebih dari pemenang. Mari naikkan pujianmu, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, yes. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan
oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, biarkanlah panggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, Yesus Raja segala raja. Ingat, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Jemaat, mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Sebab kasih-Mu Bapa bagaikan mentari bagi kami ya Bapa. Kasih-Mu adalah fajar pengharapan bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra akan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang malu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang malu, demikian
tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan lebih dari mentari, kami tinggikan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Pagi kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mari Engkau yang berfirman ya Tuhan, memberikan ya Tuhan, membukakan hikmat-Mu ya Tuhan. Mengajarkan Tuhan tentang kebenaran firman-Mu pada setiap kami. Berfirman-Lah ya Bapa, sebab kami siap ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah yang sudah memasuki bulan Oktober di tahun 2020. Dan ini adalah ibadah awal bulan, di awal minggu di bulan ini.
dan kita akan bersama-sama merenungkan kembali firman Allah. Kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi pedoman hidup kita, kekuatan kita. Kita semakin berakar di dalam kebenaran firman Allah. Namun sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena penyertaan-Mu di hari-hari kami, sehingga kami berada di awal bulan yang ke-10 dalam tahun ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas semua karunia Tuhan yang besar bagi kami. Kami bersyukur atas kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang semakin nyata dalam kehidupan kami semua. Dan kami bersyukur juga untuk waktu ini kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah roh hikmat dan wahyu yang daripada Tuhan memenuhi hati dan jiwa, pikiran dan hidup kami untuk kami mengenal kebenaran-Mu dan menjadi pelaku-pelaku yang baik di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua dan sungguh kami ya Tuhan bergembira untuk kebenaran firman-Mu dan jatuh di tempat yang terbaik dalam hati kami untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Terpuji nama-Mu Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan berbicara firman Tuhan dalam tema orang bijak dan orang bebal. Tentu kalau kita berbicara tentang orang bijak dan orang bebal, saudara-saudara, maka yang paling banyak membahas daripada perbedaan antara orang bijak dan orang yang bebal itu ada di dalam kitab Amsal. Amsal, saudara-saudara, Amsal Sulaiman inilah saudara-saudara yang banyak memberikan kepada kita wejangan-wejangan, kebenaran-kebenaran bagaimana menjalani kehidupan ini, saudara, dan memberikan kita juga saudara-saudara pertimbangan-pertimbangan untuk kita melihat mana yang benar, mana yang tidak benar. Bagaimana jalan-jalan Tuhan yang menuntun kepada kehidupan, kepada kesejahteraan, kedamaian, dan bagaimana jalan-jalan yang di luar daripada Tuhan itu menghasilkan hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan-kebaikan. Dan kalau kita berbicara tentang hal ini, saudara, maka Amsal berbicara tentang bebal dan bijaksana. Tentu kalau kita mau mengungkap dalam bagian firman Tuhan ada begitu banyak di sana. Saudara kalau membacanya di sana sepertinya bagian firman Tuhan kitab Amsal ini penuh dengan perbandingan di antara orang yang bijak dan orang yang bebal. Walaupun kadang-kadang di sana saudara-saudara tidak digunakan langsung kata bebal, tetapi kalau kita membaca keseluruhannya, dia hampir menyamakan saudara-saudara antara bebal itu sama dengan seperti dia katakan bodoh atau tidak bijaksana atau tidak berpengalaman, saudara-saudara. Ya. Nah, mari kita melihat dalam bagian-bagian firman Tuhan. Bagaimana kita mengetahui apakah kita berada sebagai orang bijak atau kita sebenarnya bersikap dalam hidup ini sebagai orang bebal. Ya. Yang pertama, saudara-saudara, perbedaan antara orang bebal dan orang bijak atau berhikmat, lebih tepatnya. Ya, perbedaan antara orang bebal dan orang berhikmat, saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara, maka kita akan melihat bahwa sikap mereka berbeda antara orang bebal dan orang berhikmat. Sikap yang pertama, saudara-saudara, adalah sikap mereka terhadap Tuhan. Sikap orang bebal dan orang berhikmat terhadap Tuhan itu jauh berbeda, saudara-saudara. Sikap orang bebal, saudara-saudara, itu lebih kepada
cenderung kepada meremehkan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan, tetapi seperti tidak bertuhan, saudara-saudara. Dalam menjalani hidup, membuat keputusan-keputusan, dalam mengambil tindakan, dalam berbicara, dalam banyak hal, saudara-saudara, dia meremehkan Tuhan. Dia beragama tetapi seolah-olah tidak ada Tuhan dalam hidupnya, saudara-saudara. Segala sesuatu dia mengandalkan kemampuan-kemampuan dirinya, sehingga saudara-saudara dia sukar untuk mempercayai sungguh-sungguh akan, kalau dia mendengar tentang Tuhan, dia akan berkata, Tuhan lagi, Tuhan lagi. Hidup ini kan begini, kita harus begini, kita harus begitu, kita udahlah ndak usah bawa-bawa Tuhan. Nah, terlalu meremehkan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak peduli dengan kehidupan, dengan kesibukan-kesibukan hidup. Berbeda dengan orang yang berhikmat, saudara-saudara. Orang yang berhikmat, saudara-saudara, itu adalah sungguh menghormati, sungguh menghargai akan kebenaran, akan Tuhan itu sendiri dan kebenaran-kebenarannya. Dia begitu, saudara-saudara, takjub, dia begitu mengagungkan Tuhan dalam kehidupannya. Ini orang yang berhikmat, saudara. Karena dia tahu Tuhan itulah sumber hidup. Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli. Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa, maha adil, namun juga maha kasih. Dia penuh dengan kasih dan dia begitu mengasihi manusia. Itu bukan satu hal yang omong kosong kalau Tuhan mengasihi manusia. Itu orang yang berhikmat, saudara. Tetapi orang-orang yang dianggap firman Tuhan bebal atau bodoh tidak menganggap hal seperti itu. Dia cukup beragama, tetapi menjalani kehidupan ini, saudara, seperti rasa-rasanya Tuhan itu jangan ikut campur dalam hidup saya. Nah, ini orang meremehkan Tuhan, saudara-saudara. Ini orang menganggap Tuhan itu adalah nanti aja kita ketemu kalau di gereja. Di luar dari gereja itu bukan urusanmu, dan tidak ada urusanmu dalam hal itu. Seolah-olah Tuhan itu tidak tahu urusan hidup sehari-hari, saudara-saudara. Tuhan itu hanya tahu kalau kita ada di gereja, baru kita di gedung gereja, saudara-saudara, baru Tuhan itu berfungsi. Nah, kita membaca di dalam Amsal pasal yang pertama, saudara-saudara, ayat yang ke-7. Ini adalah ayat yang sangat-sangat terkenal sekali. Firman Tuhan berkata begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal dibuka dengan kata takut akan Tuhan, saudara-saudara. Itu adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Menghina, saudara-saudara, meremehkan, saudara-saudara. Nah, inilah orang bodoh, orang bebal, saudara. Menganggap Tuhan dan kebenaran-kebenarannya itu adalah sesuatu yang hanya bisa kita percayai atau kita gunakan itu, saudara-saudara, ketika kita bersama-sama dengan orang-orang percaya di dalam lingkungan orang percaya di gereja atau kumpulan orang percaya. Di luar dari itu, maka Tuhan tidak berfungsi di sana. Ini meremehkan Tuhan, saudara-saudara. Dia meremehkan. Bahkan ketika dia dalam keadaan sesulit apapun, dia tidak mencari pertolongan Tuhan. Dia berusaha mengandalkan kemampuannya dan orang-orang lain di sekelilingnya. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada, saudara. Walaupun dia percaya kepada Tuhan, beragama dalam hal ini. Ini orang yang bebal, saudara-saudara. Dan saya percaya kita tidak ingin jadi orang yang bebal. Hal yang kedua, saudara, adalah sikapnya terhadap ajaran dari hikmat. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 berkata begini, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Jadi orang bebal, saudara-saudara, sikapnya terhadap ajaran dari hikmat. Ajaran dari hikmat, dia bersikap masa bodoh. Dia hanya, saudara-saudara, mempercayai saudara-saudara akan kebenaran-kebenarannya sendiri, kata hati dan pikiran-pikirannya.
Dia tidak terlalu peduli dengan kebenaran, saudara-saudara. Dan pasal 13 Amsal ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saudara, dia tidak peduli. Dia meremehkan ajaran dari hikmat. Dia meremehkan, saudara-saudara, hal-hal yang seperti ini. Ya, berapa banyak saudara kita jadi orang percaya, berapa banyak kita jadi orang Kristen, kadang-kadang tidak jauh dengan orang bebal. Kita sudah terlalu banyak diajar, kita sudah terlalu banyak mendengar firman, saudara-saudara, tapi sepertinya itu tidak berfungsi dalam kehidupan kita. Sikap terhadap hikmat Tuhan ini, kebenaran ajaran Tuhan, sikapnya terhadap Yesus, saudara-saudara, sepertinya itu tidak terlalu memberi pengaruh yang baik dalam hidup dia rasa. Sikapnya terhadap ajaran-ajaran ini itu sepertinya benih-benih itu hanya jatuh, saudara-saudara, di atas seperti di dalam perumpamaan yang Yesus berikan. Jatuh di pinggir jalan, dicuri oleh iblis. Ada juga yang begitu senang mendengar, saudara-saudara, tetapi karena hal-hal duniawi, saudara-saudara, maka dia terlupakan dengan semua. Kebenaran itu sepertinya tidak berfungsi. Terlalu banyak khawatir, terlalu banyak saudara-saudara dikuasai oleh keduniawian. Ajaran hikmat tidak berfungsi buat dia. Dia menganggap jalan itu lurus. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya, saudara-saudara, itu adalah dalam anggapannya sendiri. Tetapi sebenarnya jalan itu, saudara, adalah jalan yang sedang menuju kepada ujungnya maut. Ada banyak orang kadang-kala sudah orang bilang udah berbusa mulut ngasih tahu. Dia bukannya tidak tahu, sudah berbusa mulut ngasih tahu, saudara-saudara. Tetapi dia mengindahkan semua itu. Inilah orang bebal, saudara-saudara. Dia tidak suka dengan nasihat. Dia tidak suka dengan hal-hal yang hikmat yang diberikan. Dan itu hanya berlalu sesaat, gembira mendengar, lalu kemudian dia keluar terlupakan semuanya, saudara-saudara, karena silau oleh dunia ini. Dan ini, saudara-saudara, berbahaya. Inilah orang bebal. Berbeda dengan orang yang berhikmat. Maka ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan adalah menjadi perhatiannya di dalam menghadapi kehidupan. Dia tahu bahwa firman Tuhan berkata, Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia begitu mengandalkan hikmat dalam hidupnya. Dia tidak mau membuat keputusan begitu saja sebelum dia mencari Tuhan. Sebelum dia tahu hikmat Tuhan, kebenaran Tuhan atas apa yang harus dia lakukan. Ini orang yang berhikmat. Tidak sekedar mengambil keputusan begitu saja, saudara-saudara. Dan ini penting dalam kehidupan ini, saudara. Banyak orang yang tertipu, banyak yang orang kemudian, saudara-saudara, yang rusak dalam kehidupan ini karena, saudara-saudara, sikapnya terhadap ajaran dari hikmat. Berkali-kali dikasih tahu tentang kebenaran itu, saudara, tetapi tidak diindahkannya. Akhirnya dia terjerumus. Dia berpikir bahwa ini lebih baik jalan ke sini. Lalu kemudian dia ke sana dan ternyata, saudara-saudara, dia jatuh ke dalam jurang. Berapa banyak orang demikian, saudara? Saya kira hal ini adalah bukan hal yang baru bagi kita. Melihat setiap hari, saudara. Melihat orang-orang yang sudah tahu kebenaran-kebenaran, tetapi tidak mengindahkan ajaran hikmat ini. Dia menganggap jalan dan pikirannya sendiri itulah yang lurus. Dan akhirnya, saudara-saudara, nanti dia mentok. Baru dia mau menyesal, tidak ada gunanya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu perlu hikmat dalam hidup ini. Perlu, saudara-saudara. Sikap orang bebal dan orang yang berhikmat yang ketiga adalah terhadap bahaya. Saya kira ini ayat yang sangat dikenal hari-hari ini ketika pandemi datang, saudara-saudara. Ketika COVID menyerang seluruh dunia, maka ayat yang paling banyak juga dimunculkan oleh orang, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh para pembicara-pembicara, saudara, firman Allah, itu Amsal 27. Amsal 27, ayat yang ke-12, yang berkata demikian.
Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Udah ada tanda bahaya, saudara-saudara. Ini bahaya kalau ini kamu makan, kalau ini kamu pegang, kalau ini kamu langkahi. Ini berbahaya. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Banyak orang sudah jelas tahu bahayanya makanan ini, bahayanya ini, bahaya. Tetapi tetap aja, saudara-saudara, dimakan, diminum, dikonsumsi ke dalam tuh. Dia tahu bahwa itu merusak kesehatan. Tetap saja, inilah kebebalan, saudara-saudara. Dan bebal itu, saudara-saudara, adalah tingkat tertinggi, tingkat keempat dari kebodohan. Jadi ada bodoh, lalu kemudian blow on, lalu bego. Nah, itu bebal. Bebal itu masuk semua, bodoh, blow on, bego. Kira-kira demikian kalau di dalam kita membaca Amsal, saudara-saudara. Jadi bukan orang ini tidak tahu itu berbahaya, tahu ini merusak kesehatan, tahu ini bisa bikin sakit perut. Contoh-contoh saja, saudara, ini bahaya kalau saya langkahi. Tetapi terus aja dia lakukan. Dia melanggar aja, saudara-saudara. Nah, ini namanya bebal. Dia tahu bahwa ini merugikan. Dia tahu ini merusak, tidak membawa keuntungan. Tetap aja, saudara-saudara, dia terobos. Maka yang terjadi adalah dia mengalami kerugian. Bebal. Bebal, saudara-saudara. Saya kira ini hal yang perlu kita perhatikan dalam hidup ini. Udah tahu malas itu, saudara-saudara, mendatangkan kemiskinan. Dan orang malas, saudara-saudara, itu banyak alasan-alasan. Orang malas itu, firman Tuhan berkata, kalau orang malas disuruh, dia bilang, ada singa di lorong. Padahal dia malas. Mana ada singa di dalam kota, di lorong, di gang, saudara-saudara? Tidak ada. Ya, mau berkeliaran begitu saja, saudara-saudara. Ya. Alasan. Orang tuh kalau malas, banyak alasannya. Inilah, itulah, nanti begini, nanti begitu. Alasan. Orang malas itu dikatakan dia seperti pintu yang hanya gerak di engselnya. Set, buka, tutup, buka, tutup. Dia nggak kemana-mana, saudara-saudara. Lipat tangan sebentar lagi, tidur sebentar lagi, bangun sebentar. Maka datanglah kemiskinan. Orang malas banyak keinginannya, tetapi saudara-saudara tidak sukar mencapainya. Ya, bagaimana mau mencapai kalau dia tidak bertindak apa-apa, saudara-saudara? Nah, inilah, saudara, hal-hal yang penting dalam hidup ini. Sudah tahu, saudara-saudara, bahwa ini tidak baik, sikap ini tidak baik. Banyak anak-anak muda yang tahu bahwa cara berpacaran yang terlalu bebas itu tidak baik. Banyak anak-anak muda, saudara-saudara, bahwa tahu dan sudah diberitahu, saudara-saudara, bahwa seks di luar nikah itu menghancurkan, merusak, membuat malu, aib yang tidak pernah hilang. Tetap saja, saudara-saudara, dilakukan. Ini namanya kebebalan, saudara-saudara. Ini namanya sudah tahu itu bahaya, lalu kemudian dia tetap masuk, saudara-saudara. Ini bebal. Karena itu anak-anak muda, perhatikan. Dengan apakah seorang muda, saudara-saudara, menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Kata Mazmur pasal 119, saudara-saudara, ayat yang ke-9. Dengan apa seorang muda? Anak muda mau berusaha menjaga diri dengan kemampuan, dengan hanya pengetahuan, dengan melihat TV, saudara-saudara. Itu yang mau dicontoh hidup-hidup para artis-artis drama-drama. Maka itu sebabnya banyak anak muda hancur. Dia tidak mau mengikuti kebenaran firman Allah. Ketika diajar, saudara-saudara, diremehkan. Dan sudah diberitahu bahaya-bahayanya, tapi tetap saja diterobos masuk. Nanti kalau sudah celaka, baru mau menyesal. Semua orang direcokin, direpotkan, dibikin malu, dihancurkan kehidupannya, saudara-saudara. Nah itu, perhatikan baik-baik. Hari-hari ini, anak-anak muda, GKKI, Remah,
restorasi hidupmu dalam hal pergaulanmu, restorasi hidupmu di dalam hal berpacaranmu, ya, restorasi hidupmu di dalam berbagai. Kalau kau mau masa depan yang baik, kalau kau mau masa depan yang sungguh-sungguh, kehidupan keluarga kelak, kehidupan masa depan rumah tangga yang kau bangun kelak adalah sesuatu yang betul membawa engkau ke dalam kesejahteraan dan kebahagiaan. Bangun dari hari ini, pelihara dirimu dengan baik. Engkau tahu bahaya-bahaya dari cara bergaul yang tidak benar, yang tidak sehat. Tinggalkan semua itu. Kalau dia tidak, pasanganmu itu, pacarmu itu tidak mengajak kau untuk hal yang baik, putuskan kalau perlu. Kalau dia tidak mengajak engkau untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang positif, yang baik, saudara-saudara, tidak punya etika yang benar, putuskan. Tinggalkan kalau perlu. Daripada kau menyesal nanti. Saya beritahu kepada anak-anak muda GKKI. Saya harap pada waktu-waktu kita nanti, saudara, saya berbicara lebih jelas khusus anak-anak muda. Tentang kehidupan anak muda. Supaya saudara-saudara ke depan membangun keluarga yang kuat, yang sehat, yang kokoh di dalam Tuhan. Yang tidak mudah digoncang oleh dunia. Ketika dunia tergoncang, dia tidak tergoncang dalam segala keadaan. Jadi saudara, jadilah orang bijak. Jangan bebal. Anak-anak muda jangan bebal dari hari ini. Dengar orang tuamu, dengar kebenaran firman supaya engkau bijak di masa depan. Tidak bebal dalam membuat keputusan-keputusan hidupmu yang membuat engkau hanya menyesali dan meratapi nasibmu kelak. Ya, firman Tuhan berkata apa? Kebahagiaan, hormati orang tuamu supaya engkau berbahagia dan umurmu panjang di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Kebanyakan kita mau umur panjang, kita pengen bahagia dan umur kita panjang menikmati kebahagiaan. Tapi bagaimana kalau nasihat-nasihat orang tua tidak ada yang kita dengar? Nasihat orang tua di sini bukan hanya orang tua kita dalam arti orang tua kandung, tetapi orang tua rohani, pemimpin-pemimpin rohanimu, guru-gurumu, saudara-saudara, itu adalah orang tuamu. Dan orang-orang lebih berumur dari kita yang memberi nasihat dalam hidup ini. Mereka lah saudara-saudara orang-orang yang perlu kita dengar. Karena mereka sudah melewati bahaya-bahaya itu semua. Mereka sudah pernah mengalami mungkin hal-hal itu dan dia tidak ingin kita mengalami celaka yang sama. Dengarkan saudara-saudara. Berbahaya sekali. Apalagi di hari-hari ini saudara. Teknologi yang ada bisa mengalihkan Anda dari Tuhan, mengalihkan Anda dari pekerjaan yang seharusnya kau kerjakan, bisa mengalihkan saudara dari berbagai hal-hal yang lebih berguna untuk kau lakukan, membangun hubungan dengan Tuhan, membaca firman Allah, bersekutu dengan sesama, berbicara dengan saudaramu dan sebagainya. Tetapi teknologi yang ada itu bisa mengalihkan saudara dari sana. Ya, saudara-saudara, Tuhan memberi teknologi, tetapi iblis bisa menyalahgunakan itu untuk menghancurkan banyak anak muda. Di hari-hari banyak rumah tangga dihancurkannya, saudara-saudara. Karena itu hati-hati. Hati-hati dalam hal ini. Kita sudah tahu bahayanya, jangan saudara-saudara sampai kita memasukinya. Tetapi buang, hindari. Matikan dalam dirimu hal-hal yang bisa membawa engkau ke dalam kehancuran itu. Dan mulailah jadi orang yang berhikmat. Ya, jadilah orang berhikmat. Yang keempat, saudara-saudara, orang bebal, saudara-saudara, itu hanya sikapnya suka mengikuti emosinya. Ya, suka emosi saja. Nah, Amsal 29 ayat yang ke-11 berkata begini. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Ada juga saudara firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat 16 berkata begini. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Berapa banyak orang yang bebal saudara-saudara dan bodoh. Begitu tersinggung sedikit,
luapkan amarahnya, luapkan emosinya, lempar sana, lempar sini. Ini orang bebal. Bukan tidak boleh marah, Tuhan tidak melarang marah, tetapi marah dengan cara yang tidak menimbulkan dosa, marah dengan cara yang benar. Bukan meluapkan, melampiaskan emosi kita kepada orang, apalagi kalau itu pasangan kita, saudara, sahabat, teman, pacar. Waduh, belum apa-apa sudah melakukan hal-hal yang anarkis. Bodoh orang yang menyatakan seketika itu juga sakit hatinya. Ini sikap-sikap orang bebal, saudara. Dia hanya mengikuti emosi, mengikuti perasaannya dan melampiaskan begitu saja. Dia tidak belajar untuk menguasai dirinya, mematikan itu dalam dirinya. Bukankah kita sudah diciptakan baru di dalam Yesus Kristus? Kita ciptaan baru, bukan lagi ciptaan yang masih suka dengan hal-hal yang lama, dengan melampiaskan kedagingan kita sendiri, saudara-saudara. Tapi kuasailah dirimu dalam banyak hal. Kuasai, saudara-saudara. Bahwa engkau anak Tuhan, Kristus, roh Tuhan di dalammu. Biarkan, saudara, engkau belajar menguasai dirimu, menguasai perkataanmu. Saudara mau tahu masa depanmu ya dari perkataanmu dan dari cara-caramu, emosimu itu bisa mendatangkan hal yang buruk terhadap engkau di dalam bekerja, di dalam menemukan teman hidup, di dalam berumah tangga, di dalam berusaha. Kalau itu hanya selalu dikendalikan oleh emosinya, saudara. Orang bebal itu lebih banyak dia dikendalikan oleh emosi. Emosi sesaat, saudara. Dan itu nanti baru dia menyesalinya, tapi dia buat lagi, saudara-saudara. Ini orang bebal. Berubah. Kita harus belajar berubah. Restorasi hidupmu, saudara, di dalam Kristus Yesus. Baca firman Tuhan, berdoa, dan lakukan kebenaran itu, supaya engkau hidup lebih bijaksana, berhikmat, saudara-saudara. Orang berhikmat meredakan, dikatakan tadi dalam Amsal pasal yang ke-29. Orang yang berhikmat meredakannya, saudara-saudara. Ya, tetapi dikatakan juga di sini, tetapi sakit lagi ketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Ada orang baru dengar cemoohan sedikit, emosinya naik, langsung kepahitan, langsung sakit hati, langsung tidak senang sama orang itu bodoh, itu bebal, saudara-saudara. Orang itu tidak rugi, dianya rugi. Ruginya apa dia? Sakit hatinya lah, kesel lah, lalu kemudian dia tidak enak makan, tidak enak tidur, pikirannya dikacaukan. Padahal orang itu sendiri, saudara-saudara, dia tidak mengalami kerugian apa-apa, dia tenang-tenang saja, dia tidak merasa ada sesuatu yang salah dia buat, saudara. Hanya kita saja yang mudah tersinggung, saudara, lalu langsung sakit hati, dibawa kemana-mana, saudara, tidak senang dengan orangnya. Bodoh, rugi sendiri. Kau sedang menghancurkan dirimu, menghancurkan hatimu, merusak hubunganmu dengan orang dan Tuhan. Lalu saudara berdoa tidak menikmati hadirat Tuhan, merasa, apa? Inilah kebebalan, saudara-saudara. Karena itu baca firman Allah supaya kita tidak jadi orang bebal. Yang terakhir, orang bebal, saudara, adalah persoalannya dalam hal kesalahan di masa lalu, sikapnya terhadap kesalahan masa lalu. Namun sebelum yang kelima ini saya ingin tambahkan yang keempat tadi, yaitu masalah emosi. Ada orang, saudara-saudara, suka berbelanja karena emosi, bukan karena kebutuhan, tetapi emosi. Selalu dikendalikan emosi. Lihat ini, nanti setelah nyampe di rumah baru, ngapain gue beli ini, tidak dibutuhkan ya. Emosi. Pergi berlibur kemana, apa aja dilihat, nanti pulang baru, aduh, padahal uang itu bisa untuk ini, bisa untuk itu, tapi aduh sayangnya ngapain gue beli, tidak mau diapa-apakan. Karena dikendalikan oleh emosi. Ini bahayanya, saudara. Karena itu jadilah orang bijak, jangan jadi orang bebal. Yang kelima, sikapnya terhadap kesalahan di masa lalu. Setiap orang punya masa lalu, dan semua kita pasti ada yang buruk, ada yang baik, saudara-saudara. Tetapi ada orang, saudara-saudara, yang selalu tenggelam di masa lalunya yang buruk.
Dia sudah masa lalu seperti itu, terulang kembali, jatuh di lubang yang sama. Dia tahu saudara masa lalunya, tapi dia tidak belajar. Jadi orang bebal tidak belajar dari pengalaman di masa yang lalu. Jatuh di lubang yang sama lagi, saudara-saudara. Sudah tahu hubungan dalam hal berhubungan itu, saudara-saudara perlu menjaga diri. Di masa lalu dia pernah jatuh lagi. Karena apa? Bebal, tidak belajar dari pengalaman. Ayo, anak-anak muda nih, sekali lagi, belajar dari pengalaman. Pacar yang udah putus di masa lalu, coba lihat kayak apa dia. Jangan ulangi di masa yang akan datang dengan pacar yang sama. Dengan cara mencari teman yang sama. Tetapi carilah dengan cara yang berbeda di dalam Tuhan. Ya, ini banyak yang terjebak seringkali. Hal yang sudah lalu diulangi lagi dan jatuh lagi di lubang yang sama. Keledai, saudara-saudara, dianggap adalah hewan paling bodoh. Tetapi ada pepatah berkata, keledai kalau dia terantuk kakinya di batu, di hari berikutnya kalau dia lewat, dia tidak akan terantuk lagi. Tetapi orang bebal, saudara, terantuk berkali-kali, berarti dia lebih bodoh daripada keledai. Padahal keledai dianggap adalah lambang kebodohan dan dianggap bahwa binatang paling bodoh. Yang biasanya kalau kesandung lagi. Karena itu saudara-saudara, berhikmatlah. Bagaimana supaya kita jadi berhikmat, saudara? Yesus adalah hikmat Allah yang tertinggi. Dan dia adalah firman Allah yang hidup. Dengan kita percaya, dengan kita yakin akan pengorbanannya di atas kayu salib, darahnya sudah mengampuni, menguduskan kita, saudara. Dosa kita sudah dihapuskan, sehingga kita tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi kita hidup dalam kebenaran. Kita sudah diangkat, dikeluarkan dari dunia gelap kepada terang Allah yang ajaib. Kita adalah anak-anak terang karena jangan lagi hidup dalam kegelapan, saudara-saudara. Jangan lagi mau didikte oleh kegelapan, tetapi kita adalah pemenang-pemenang kehidupan ini oleh karena darah Kristus yang sudah menebus kita. Karena itu saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh berdiri tegak pada pengorbanan yang Kristus sudah berikan buat kita, dan berdiri tegak, saudara, membangun hidup kita di atas dasar batu karang ini, yaitu kebenaran firman Allah, maka saya yakin kita akan jadi orang yang berhikmat. Itulah sebabnya Amsal tadi, saudara-saudara, pasal yang pertama ayat 7 berkata, takut akan Tuhanlah permulaan pengetahuan. Kalau saudara mau punya hikmat, pengetahuan yang benar, hikmat untuk menentukan mana benar dan salah yang betul sesuai kebenaran firman Allah, takutlah akan Allah. Takut akan Allah, saudara. Hormati Allah. Lakukan kebenaran-kebenarannya. Bangun hubungan kita dan berakar dalam firman itu, saudara. Maka saya percaya, kita tidak mudah goyah, kita tidak jadi orang bebal, tapi kita hidup bijak, tidak mudah ditipu. Anak-anak muda tidak mudah ditipu, tidak akan mudah salah pilih teman. Tetapi engkau, saudara-saudara, anak-anak muda, adik-adikku, anak-anakku semuanya, supaya engkau berjalan dalam kebenaran itu dan engkau tidak bebal, supaya masa depanmu engkau berbahagia yang dalam segala hal yang Tuhan berikan, kau nikmati itu dalam umur yang panjang. Dan kita semua orang-orang tua, mari berhikmat di dalam melakukan segala pekerjaan kita, tanggung jawab tugas kita, dan juga di dalam memimpin rumah tangga kita masing-masing. Mari kita berjalan berdasarkan hikmat Tuhan, yaitu firman Allah ini. Dan Tuhan pasti, saya yakin, memberkati kita senantiasa. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Karena itu, saudara, saatnya kita akan bersama-sama untuk menikmati tubuh dan darah Kristus. Kita bersyukur bahwa Yesus, hikmat Allah yang tertinggi yang telah turun ke dunia. Dia tidak jauh, saudara. Dia tidak jauh. Dia dalam kuasa, dalam rohnya, dalam pribadi Roh Kudus, yang adalah Allah itu sendiri, saudara. Allah dari Tritunggal, Allah kita, saudara, pribadi yang ketiga itu, saudara, yaitu Roh Kudus.
Rohnya Yesus yang adalah Kristus itu ada di dalam orang percaya. Berarti saudara, hikmat yang tertinggi ada pada kita, maka kita pasti harusnya bijak di dalam berjalan di hidup ini. Ya. Karena itu saudara, ambil tubuh dan darah Kristus ini. Engkau merenungkan baik-baik saudara. Ketika engkau makan dan minum itu, engkau mengingat bahwa Kristus telah menyelesaikan semua kebebalan kita. Dan dia hikmat yang tertinggi itu telah turun di dalam kita. Dan kita memiliki hikmat. Ketika kita makan tubuh dan darahnya ini, kita sedang menikmati hikmat tinggal di dalam kita. Dan biarkan hikmat itu bekerja dalam hidupmu saudara. Ya, mari kita angkat roti kita ini saudara. Kita bersyukur. Tubuh sang hikmat itu saudara telah diberikan untuk kita. Malam ketika dia diserahkan saudara, dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk kamu. Dia membagi semua hikmatnya kepada kita saudara. Semua pengetahuan kebenarannya saudara dia berikan ke dalam kita. Kita bersyukur untuk hal ini. Karena itu dia berkata, setiap kali kamu makan itu mengingat akan segala pengorbanannya. Dan oleh pengorbanan itu saudara, hikmat dalam kesembuhan, hikmat di dalam berkat-berkatnya, hikmat di dalam segala hal yang kita perlukan di hidup ini saudara, dalam tubuh, roh, dan jiwa, dan di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita telah diberikan di dalam tubuh Kristus Yesus terhadap kita. Haleluya. Karena itu Yesus berkata, ambillah, makanlah. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Yesus setelah membagi-bagikan roti, dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Hidup saudara dimeterai oleh darah Yesus sebagai tanda pemilikan Yesus atas hidup kita, sebagai tanda hikmat Allah telah turun di dalam kita. Kita berhak memiliki hikmat itu dan telah dikaruniakan dalam kita saudara. Karena itu hiduplah dalam hikmat itu. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah. Karena itu saudara, Yesus berkata, setiap kali kamu minum, kamu ingat akan semua yang sudah dia selesaikan. Dia korbankan dirinya untuk itu. Bahwa semua kebodohanmu, kebebalanmu sudah ditanggungnya di dalam tubuhnya, dan hikmatnya dicurahkannya. Bukankah darah adalah kehidupannya saudara-saudara? Di dalam darah itulah kehidupan saudara. Dan dalam darah inilah kehidupannya dialirkan ke dalam hidup kita. Kehidupan yang penuh hikmat, kehidupan yang penuh kuasa, kehidupan yang penuh dengan segala kemuliaan. Dan bukan hanya itu, tetapi kekekalan telah diberikan kepada kita. Haleluya, haleluya. Karena itu saudara, dia berkata, ambillah dan minumlah, dan hiduplah dalam hikmatnya. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih bahwa hikmat yang tertinggi telah turun ke dalam dunia. Dan sekarang dia berdiam di dalam orang-orang percaya. Bahwa segala kebodohan, kebebalan kami sudah diangkat Kristus. Dan biar Tuhan kami sadar bahwa kami memiliki hikmat yang tertinggi itu di dalam diri kami. Ada kebenaran firman Allah ditinggalkan untuk kami. Ada Roh Kudus di dalam kami, untuk kami hidup di dalam kebenaran itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala kemuliaan hormat bagimu atas anugerahmu melalui tubuh dan darahmu. Dan aku berdoa Bapa, dalam nama Yesus, ke anak-anakmu melalui tubuh dan darahmu ini Tuhan, mengalami kelepasan. Lepas dari segala kebodohan, lepas dari segala kebebalan hidup ya Tuhan. Supaya mereka berhikmat di dalam membangun hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dalam rumah tangga, di dalam membangun hubungan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, atau dengan lawan jenis bagi anak-anak muda-mudi. Tuhan, biar hikmat-Mu turun bekerja ya Tuhan. Dan kuasa hikmat itu ya Tuhan, yang membuat anak-anak-Mu
lepas dari segala jerat-jerat iblis. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah yang kekal selama-lamanya. Berkati umat-Mu Tuhan. Urapi Tuhan. Urapi. Urabasyada bakaramana. Saudara, saya undang kita berdiri semua. Mari kita masing-masing berdiri. Ulurkan tanganmu, angkat tanganmu seperti saya. Terima Roh Kudus, hikmat Allah, biar itu bekerja dalam hidupmu. Kuasa Allah turun atasmu, segala roh kebebalan, kebodohan, supaya tidak mudah ditipu oleh si jahat dan dunia ini, sistem dunia. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan lepaskan. Urapan Allah mengalir, kuasa Allah tercurah ya Tuhan. Di rumah-rumah, di dalam pribadi-pribadi jemaat-Mu, dan setiap yang melihat, yang menonton channel ini Tuhan, diurapi oleh Tuhan, memiliki roh hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, roh hikmat, pengetahuan mengenal Allah dengan baik dan benar, dan mata hati semakin diterangi. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah saudara-saudara kita berjalan terus sebagai anak-anaknya di dalam hikmat yang sudah Tuhan karuniakan. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan, dan firman Allah hidup di dalamnya, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Mari kita naikkan pujian kita, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai Sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Baik, mari kita bersama-sama berdoa bersyukur untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena penyertaan-Mu dan anugerah-Mu yang besar buat kami, sehingga kami bersama-sama dalam sepanjang ibadah ini menikmati anugerah Tuhan yang besar bagi kami melalui pujian penyembahan, firman Tuhan dan perjamuan kudus. Biarlah itu semua ya Tuhan boleh membawa berkat yang besar dan luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan.
Dan kami bersyukur Tuhan bahwa setelah melewati semua rangkaian ibadah ini Tuhan, kami menyatakan syukur kami melalui persembahan-persembahan yang kami bawa kepada Tuhan. Tuhanlah yang telah menerima semua ini dan memberkati anak-anak-Mu. Memberkati dalam usaha, memberkati di dalam pekerjaan, memberkati rumah tangga, memberkati kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam segala bidang, berkat Tuhan dicurahkan senantiasa ya Tuhan. Dalam bentuk apapun persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan, Tuhan berkati urapi semua, baik persembahan kolektif maupun ya Tuhan persembahan persepuluhan, syukur-syukur yang diberikan oleh anak-anak-Mu. Tuhan memberkati, menguduskan semua itu bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, jemaat Rema. Kami bersyukur ya Tuhan, dan biarlah semua ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu sendiri ya Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita naikkan pujian kita, Ku Percaya. Tuhanku, Kau tahu isi hatiku, Kau tahu kerinduanku, tiada yang tersembunyi bagimu. Ya Allahku, Kau tahu isi pikiranku, Kau tahu kebutuhanku, semuanya Kau sediakan bagiku. Satu hal ku percaya, mujizat pasti terjadi, tak pernah terlambat. Kau menolongku, dan selalu ku percaya janji-Mu ya dan amin. Rancangan-Mu indah bagiku. Ya Tuhanku, Kau tahu isi hatiku, Kau tahu kerinduanku, tiada yang tersembunyi bagimu. Ya Allahku, Kau tahu isi pikiranku, Kau tahu kebutuhanku, semuanya Kau sediakan bagiku. Satu hal ku percaya, mujizat pasti terjadi, tak pernah terlambat. Kau menolongku, dan selalu ku percaya janji-Mu ya dan amin. Rancangan-Mu indah bagiku. Satu hal ku percaya, mujizat pasti terjadi, tak pernah terlambat. Kau menolongku, dan selalu ku percaya janji-Mu ya dan amin. Rancangan-Mu indah bagiku. Rancangan-Mu indah bagiku. Rancangan-Mu indah bagiku.
Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita ini. Saya undang kita tetap berdiri di tempat, saudara-saudara berdiri untuk kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa menerima berkat Allah. Tuhanlah sumber hikmat itu ya Tuhan, yang hadir dalam setiap anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu, dan setiap yang mengikuti ibadah ini. Hikmat surgawi itu memenuhi, hikmat itu melingkupi ya Tuhan dan memimpin kehidupannya. Tidak lagi dituntun dan dipimpin oleh sikap kebebalan, tetapi darah Kristus menghapus itu semua. Dan umat-Mu tinggal dan bertindak, bersikap benar, yaitu penuh hikmat ilahi. Terima kasih Tuhan. Karena itu saudara-saudara, jalanlah dalam kehidupanmu sehari-hari, tidak dalam kebenaranmu sendiri, tetapi engkau dituntun oleh kebenaran firman Allah. Dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah akan rumah tanggamu, diberkatilah akan kesehatan tubuhmu, diberkatilah akan apa dikerjakan tanganmu, karena Kristus Yesus yang sudah menyelesaikan semua bagimu, senantiasa mencurahkan berkat-Nya atas hidupmu. Oleh kuasa Roh Kudus-Nya memampukan kamu untuk hidup dalam hikmat Allah, dapat menikmati berkat, menerima berkat itu, dan berjalan menjadi berkat di dalam kehidupan ini, dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Demikian ibadah kita Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Rema, dan setiap kita yang mengikuti ibadah ini, kiranya kita tetap dipenuhi oleh hikmat Allah dan berjalan dalam hikmat Allah. Saya ucapkan senantiasa Tuhan memberkati kita. Salam restorasi. Tuhan ku percaya, mujizat pasti terjadi, tak pernah terlambat. Kau menolongku dan selalu ku percaya, janji-Mu ya amin. Rancangan-Mu indah bagiku, rancangan-Mu indah bagiku, rancangan-Mu indah bagiku.